I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing. Jadi saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Media Utama Indonesia Terbuka yang didirikan pada bulan Juli 2007, yang didirikan oleh Joko Susanto. Pada awalnya PT Media Utama Indonesia Terbuka bernama PT Mediamart Utama. Gerai pertamanya menyandang nama Alfamidi yang terletak di Jalan Garuda, Jakarta Pusat. Konsep Alfamidi diciptakan untuk menyesuaikan belanja bulanan menjadi belanja mingguan pada toko-toko terdekat. Keunikan gerai Alfamidi dibanding gerai yang lainnya adalah Alfamidi menyediakan produk fast food, daging olahan, dan makanan beku yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan selanjutnya, visi dari PT Alfamidi ini adalah menjadi jaringan retail yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Dan untuk misinya yang pertama, memberikan keputusan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas. Dan yang kedua, menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Dan untuk yang ketiga, menumbuh kembangkan jiwa swasta diri dan kemitraan usaha. Dan yang keempat, membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, dan pemegang saham serta masyarakat pada umumnya. Jadi selanjutnya, kondisi keuangan. PT Media Utama Indonesia Terbuka, perusahaan pengelola jaringan retail Alfamidi, membukukan total pendapatan 15,62 triliun sepanjang 2022. Capaian itu tumbuh 15,5% dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai 13,58 triliun. Dua aksi korporasi besar mereka gelar pada kuartal 1 tahun ini, stock split saham dan penambahan modal dengan HMETD atau right issue. Di sisi lain, MIDI mencatatkan kenaikan beban pokok pendapatan dari 10,16 triliun pada tahun sebelumnya menjadi 11,6 triliun pada tahun 2022. Namun, setelah dikurangi beban operasional yang sebagian besar datang dari beban penjualan dan distribusi, laba perseroan menyusut hingga akhirnya membukukan laba usaha sebesar 637 miliar, masih tumbuh 31,6%. Perusahaan ini mendapat laba sebelum pajak sebesar 505 miliar atau melonjak 52% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seiring dengan pendapatan keuangan 3,5 miliar, MIDI pun akhirnya menangguk laba bersih sebesar 358 miliar atau tumbuh 47,9% dari tahun sebelumnya. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT menjelaskan tentang faktor internal dan faktor eksternal dari PT Media Utama Indonesia Terbuka. Faktor internal terdiri dari strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Strength atau kekuatan, terdapat 2.000 lebih gerai yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, memiliki akses belanja online, adanya kartu anggota yang memberikan benefit bonus maupun diskon khusus, harga produk yang relatif murah secara nasional, merupakan pelopor waralaba di bidang retail Indonesia.
Kemudian weakness atau kelemahan. Produk yang disediakan tidak selalu sama dalam ketersediaan di setiap gerai lain daerah. Belum semua gerai memiliki tempat nongkrong seperti minimarket yang disediakan untuk para pelanggan. Faktor eksternal terdiri dari opportunity atau kesempatan dan threat atau ancaman. Opportunity atau kesempatan meningkatkan penjualan, mengurangi biaya karena sudah tersebar di berbagai daerah, efektif dan efisien bagi masyarakat, adanya lahan untuk peluang mengembangkan franchise, adanya situs resmi belanja online. Threat atau ancaman, banyak pesaing yang memiliki toko atau minimarket yang berdekatan dengan jarak radius 100 km, persaingan semakin ketat untuk membangun brand image di benak konsumen. Matriks EFE, External Factor Evaluation, peluang atau opportunity. Pertama, meningkatkan penjualan dengan bobot 0,15, peringkat 4, skor 0,60. Skor didapat dari bobot dikali dengan peringkat, jadi 0,15 dikali dengan 4 menghasilkan 0,60. Yang kedua, mengurangi biaya karena sudah tersebar gerai di berbagai daerah dengan bobot 0,510, peringkat 3 menghasilkan skor 0,30. Ketiga, efektif dan efisien bagi masyarakat dengan bobot 0,15, peringkat 4, skor 0,60. Adanya lahan untuk peluang mengembangkan franchise dengan bobot 0,10, peringkat 3, skor 0,30. 5. Adanya situs resmi belanja online dengan bobot 0,10 dengan peringkat 3 dan skor 0,30. Ancaman atau threats. 1. Banyak pesaing yang memiliki toko atau minimarket yang berdekatan dengan bobot 0,25, peringkat 1 dengan skor 0,25. Kedua, persaingan semakin ketat untuk membangun brand image di benak konsumen dengan bobot 0,15, peringkat 2 dengan skor 0,30. Nah, dapat dilihat bahwa matriks EFE memiliki total terbobot atau total skor sebesar 2,65. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Alfamidi tergolong sedang dalam memanfaatkan peluang yang ada dalam mengatasi ancaman. Matriks EFE, Internal Factor Evaluation, kekuatan atau stage. Pertama, terdapat 2.000 lebih gerai yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan bobot 0,15, peringkat 4, skor 0,60. Seperti sebelumnya, skor didapat dari bobot 0,15 dikali dengan peringkat 4. Yang kedua, memiliki akses belanja online dengan bobot 0,10, peringkat 3 dengan skor 0,30. Yang ketiga, merupakan pelopor waralaba bidang retail Indonesia dengan bobot 0,15, peringkat 4, skor 0,60. Yang keempat, adanya kartu anggota yang memberikan benefit bonus maupun diskon khusus dengan bobot 0,15 dengan peringkat 4, skor 0,60. Harga produk yang relatif murah secara nasional dengan bobot 0,10 dengan peringkat 3, skor 0,30. Kelemahan atau weakness. Yang pertama, produk yang disediakan tidak selalu sama ketersediaan di setiap gerai dengan bobot 0,20, peringkat 1 dengan skor 0,20. Kedua, belum semua gerai memiliki tempat nongkrong atau rest area dengan bobot 0,15, peringkat 1 dengan skor 0,15. Nah, dapat dilihat bahwa matriks EFE memiliki total nilai terbobot sebesar 2,75. Hal ini menunjukkan bahwa Alfamidi berada pada posisi kuat dalam memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan mampu mengatasi kelemahan yang ada. Matriks SWOT. Dari analisis SWOT yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka menghasilkan strategi SO, yaitu meningkatkan kinerja pelayan SDM dan pertumbuhan gerai Alfamidi, terdapat pada S1, O1, O2, dan O3. Melakukan promo-promo menarik, terdapat pada S3, S4, S5, dan O5. Kemudian strategi WO, yaitu membuat tempat nongkrong di gerai Alfamidi yang penduduknya ramai, terdapat pada W1 dan O4. Menyamaratakan produk yang disediakan di setiap gerai di kota maupun di desa, terdapat pada W1, O3, dan O4. Strategi ST, melakukan diversifikasi dan pengembangan produk untuk dapat bersaing, terdapat pada S5, T1, dan T2. Memperbarui dan meningkatkan teknologi untuk mengungguli para kompetitor, terdapat pada S5, T1, dan T2.
Strategi WT, yaitu menyediakan kebutuhan pokok dan pelengkap dengan varian yang lebih lengkap tetapi dengan pendistribusian yang mudah didapatkan. Terdapat pada W1, T1, dan T2. Ya, selanjutnya implementasi strategi, di mana ada 4. Yang pertama, isu keuangan, isu pemasaran, R&D, dan sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama, isu keuangan. Isu keuangan ini, manajemen keuangan Alfamidi melakukan pengelolaan di mana untuk menjaga kelangsungan operasional dan pertumbuhan bisnis minimarket mereka, sehingga perlu memastikan apakah pengelolaan keuangan ini sudah dilakukan dengan efektif dan efisien atau belum. Dengan melakukan pengelolaan manajemen keuangan secara efektif dan efisien, Alfamidi ini dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan, kemudian mengendalikan biaya, kemudian meningkatkan profitabilitas dan dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik lagi. Yang kedua ada isu pemasaran. Perseroan ini menerapkan strategi pemasaran yang komprehensif baik jangka pendek maupun jangka panjang, gunanya untuk meningkatkan ekuitas merek atau brand equity, kemudian kesadaran merek atau brand awareness, dan mempertahankan loyalitas pelanggan atau customer loyalty. Kemudian yang ketiga ada R&D, Research and Development, atau penelitian dan pengembangan. Nah, inovasi merchandising. Yang pertama, secara berkesinambungan meninjau dan menentukan bauran produk yang dapat memberikan margin yang optimal namun tetap kompetitif. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan para petani setempat untuk memasok kebutuhan sayur dan buah-buahan segar serta berkualitas. Kemudian yang ketiga, membuka peluang dan menjalin kerjasama dengan UKM, usaha kecil menengah, untuk memproduksi produk-produk private label seperti misalnya makanan ringan, alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini ada teknologi informasi, di mana layanan belanja online. Selain offline, ada yang namanya Midikring, aplikasi yang tersedia di platform Google Play Store dan App Store. Selain itu juga perusahaan ini bekerja sama dengan beberapa e-commerce seperti misalnya GoMart, Blibli, Lazada, Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak, serta aplikasi lainnya. Kemudian ada sistem informasi manajemen. Yang pertama, proses manajemen sumber daya manusia. Perusahaan ini juga menyadari bahwa betapa pentingnya sumber daya manusia ini. Kemudian oleh karena itu menjaga kualitas dan sumber daya manusia ini merupakan suatu keharusan. Secara berkesinambungan, perusahaan ini terus melaksanakan yang namanya program pelatihan dan pengembangan karyawan di semua jenjang. Misalnya pengembangan kompetensi dan kepemimpinan dan soft skill. Kemudian yang kedua ada proses manajemen operasional. Dalam penerapannya, perusahaan ini itu ada 4. Yang pertama, perencanaan. Nah, perencanaan ini merupakan tahap utama, di mana dilakukan dengan menentukan jenis dan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian ini dilakukan dengan menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang akan dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, penerapan. Penerapan ini tahap di mana manajer menerapkan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan yang keempat, pengawasan. Pengawasan ini tahap terakhir, itu manajer melakukan pengawasan untuk mengawasi jalannya kegiatan produksi yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir ada proses manajemen sistem informasi. Nah, pertumbuhan gerai Alfamidi ini sudah lebih dari 40 transaksi struk per bulan. Dapat terlaksana itu karena didukung oleh yang namanya sistem terintegrasi pada setiap point of sales atau POS. Kasir di semua gerai yang mencakup sistem penjualan, persediaan, dan penerimaan barang. Teknologi di pos kasir dirancang sudah itu memenuhi kebutuhan perkembangan dan transaksi di masa depan. Nah, selanjutnya itu adalah pesaing. Pesaing dari Alfamidi sendiri itu adalah Indomaret. PT Indomaret Prisma Tama atau beroperasi sebagai Indomaret itu adalah jaringan pengecer waralaba di Indonesia. Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan dari Salim Group.
Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 meter persegi. Nah, Indomaret dan Alfamidi itu dua waralaba retail yang hampir semua di antara kita itu mengenali. Karena dua minimarket itu tak ubahnya sepasang mata, selalu ada bersamaan di tempat yang berdekatan, dan pandai juga melihat peluang. Seandainya kamus peribahasa baru disusun hari ini, kita tak perlu heran kalau muncul peribahasa ada Indomaret, ada Alfamidi, alih-alih ada gula, ada semut. Nah, selanjutnya itu adalah Indomaret versus Alfamidi. Kita lihat dari perbedaan strategi Indomaret dan Alfamidi. Yang pertama itu adalah segmentasi pasar. Indomaret cenderung menargetkan segmen pasar yang lebih luas dengan menyediakan berbagai macam produk dan layanan, termasuk makanan, minuman, barang rumah tangga, dan layanan pembayaran. Sementara itu, Alfamidi lebih berfokus pada segmen pasar yang lebih terbatas dengan penekanan pada makanan dan minuman ringan serta kebutuhan sehari-hari. Nah, yang kedua itu adalah ekspansi wilayah. Indomaret memiliki jaringan toko yang lebih luas dan cakupan nasional yang lebih besar dibandingkan dengan Alfamidi. Indomaret cenderung memprioritaskan ekspansi ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh minimarket yang lain, termasuk desa-desa dan kawasan pedesaan. Di sisi lain, Alfamidi lebih berfokus pada ekspansi di perkotaan dan daerah yang sudah memiliki populasi yang lebih padat. Namun saat ini Alfamidi juga sudah mulai menargetkan atau memprioritaskan ekspansi ke daerah-daerah yang belum ada minimarket lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penawaran produk dan merek pribadi. Indomaret itu cenderung menawarkan berbagai merek produk yang berbeda, termasuk merek pribadi mereka sendiri, seperti Indomaret atau Indomie. Di sisi lain, Alfamidi itu lebih berfokus pada menawarkan merek-merek sendiri yang sudah dikenal pasar, seperti Aqua atau Pepsi. Merek pribadi tidak menjadi fokus utama bagi Alfamidi. Nah, yang keempat itu ada penekanan pada diskon dan promosi. Alfamidi itu seringkali menekankan strategi diskon dan promosi untuk menarik pelanggan. Mereka memiliki program diskon dan penawaran khusus seperti harga promo Alfamidi atau potongan harga spesial. Di sisi lain, Indomaret itu lebih cenderung menawarkan harga yang kompetitif secara umum, tanpa penekanan khusus pada program diskon dan promosi. Yang kelima itu ada pendekatan tata letak toko. Indomaret itu cenderung menggunakan pendekatan tata letak toko yang lebih terstruktur dan terorganisir, dengan penempatan produk yang jelas dan tersegmentasi dengan baik. Sementara itu, Alfamidi menggunakan pendekatan tata letak toko yang lebih sederhana dan lebih fleksibel, dengan penempatan produk yang lebih bergantung pada kebutuhan lokal dan preferensi pelanggan setempat. Nah, yang perbedaan strategi yang terakhir itu ada inovasi teknologi. Indomaret itu cenderung lebih inovatif dalam menerapkan teknologi dalam operasional bisnis mereka. Mereka telah mengadopsi sistem kasir terkomputerisasi, aplikasi pelanggan, dan pilihan pembayaran digital. Alfamidi juga menggunakan teknologi dalam beberapa aspek bisnis mereka, tetapi mungkin tidak seintensif Indomaret. Nah, Indomaret versus Alfamidi, selanjutnya kita lihat pada 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Nah, pada produk itu Alfamidi lebih unggul karena Alfamidi lebih lengkap untuk kebutuhan pokok dan pelengkap. Dengan action plan-nya itu mengembangkan dan menginovasi kelengkapan produk yang sudah ada. Kemudian ada price atau harga. Alfamidi juga unggul karena harganya itu lebih murah dan action plan-nya itu melanjutkan pada harga produk. Kemudian ada place atau tempat. Alfamidi itu lebih unggul karena sudah ada atau sudah mampu membuat lebih dari 2000 toko cabang yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Dengan action plan-nya itu memperluas pangsa pasar hingga seluruh Indonesia. Nah, yang terakhir itu adalah promotion. Alfamidi itu lebih unggul karena dengan adanya banyak promo harga murah yang ditambah lagi dengan benefit atau manfaat kartu member Alfamidi, jadi harga itu bisa lebih terjangkau. Dengan action plan-nya itu mengembangkan promosi kartu member Alfamidi. Evaluasi strategi dari Alfamidi. Di sini kita menggunakan pengukuran balance scorecard yang dimana terdapat 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses internal bisnis, dan research and development. Nah, perspektif keuangan sebelum masuk kepada perhitungannya terdapat keterangan skala skor penilaian yang dimana 1 itu kurang baik, 2 cukup baik,
3 baik, 4 sangat baik dengan persentase 4 itu lebih dari 20%, 3 itu 16% sampai dengan 20%, 2 itu 11 sampai 15%, dan 1 itu kurang dari atau sama dengan 10%. Nah, untuk tolak ukur perspektif keuangan, kita menggunakan 4, yaitu ratio of investment atau ROI, gross profit margin atau GPM, ratio of equity atau ROE, dan ratio of asset atau ROA. Nah, ini di sini kita melakukan perbandingan antara 2022 dan juga 2023. Yang dimana ROI 2022 itu adalah 12,58% dengan skor 1, dengan 2023-nya itu nilainya 10,12% dengan skor 1, dan GPM 2022 26,93% dengan skor 4, 2023 26,21% dengan skor 4, dan ROE-nya itu 2022 dengan skor atau dengan nilai 20,09% dengan skor 4, 2023 dengan nilai 21,76% dengan skor 4, dan yang terakhir itu ada ROA dengan 2022-nya itu 5,78% dengan skornya 1, 2023 5,92% dengan skornya 1. Nah, untuk nilai rata-ratanya ini didapatkan dengan penjumlahan antara nilai 2022 dan 2023 itu dibagi 2, dengan nilai rata-rata ROI itu 11,35% dengan skala skornya itu 2, maka itu dikatakan cukup baik. GPM-nya itu nilai rata-ratanya 26,57% dengan skala skor penilaiannya itu 4, itu sangat baik. ROE-nya itu nilai rata-ratanya 20,93% dengan skor penilaiannya itu 4, yaitu sangat baik. Dan terakhir itu ROA-nya 5,85% dengan skala skornya itu 1, itu dikatakan kurang baik. Nah, dari total nilai rata-ratanya itu didapatkan 63,47% dengan hasil penilaiannya itu baik. Perspektif keuangan itu didapatkan kinerja perspektif keuangan PT MIDI Utama Indonesia dikatakan baik, yaitu dengan rata-rata sebesar 64,7%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa PT MIDI Utama itu dapat menghasilkan laba dan memenuhi seluruh kewajiban keuangan jangka pendek serta kewajiban jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan maupun meningkatkan kepercayaan pemegang saham, di sini pemerintah, kepada manajemen. Jadi materi selanjutnya yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Dan untuk tolak ukur yang akan saya lakukan yaitu retensi karyawan pada tahun 2022 dan 2023. Nilai retensi karyawan pada tahun 2022 yaitu 42,99% dan skornya 4. Dan untuk nilai retensi karyawan pada tahun 2023 yaitu 122,87% dan skornya yaitu 4. Nilai rata-ratanya yaitu 82,93% dan skala skor penilaiannya yaitu 4. Hasil penilaiannya itu sangat baik. Dan untuk kinerjanya 42,99% pada tahun 2022 dan nilai kinerja pada tahun 2023 yaitu 122,87%. Nilai rata-rata pada kinerja yaitu 82,93% dan hasil penilaiannya sangat baik. Jadi materi selanjutnya yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Dari kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran PT MIDI Utama Indonesia dari tahun 2022 hingga tahun 2023, secara keseluruhan kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dikatakan sangat baik, yaitu dengan rata-rata sebesar 82,93%. Hal ini menunjukkan PT MIDI Utama Indonesia sangat optimal dan memperhatikan pegawainya. PT MIDI Utama Indonesia harus mempertahankan dan meningkatkan kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran karena dapat meningkatkan kemampuan pegawai dan berpartisipasi dalam mencapai hasil.
Perspektif proses internal bisnis, tolak ukur pertumbuhan penjumlahan pada tahun 2022 memiliki nilai 15,5% dengan skor 2, kinerja 15,5%. Pada tahun 2023 memiliki nilai 9,85% dengan skor 1, kinerja 9,85%. Nilai rata-rata yaitu 12,68%, kinerja 12,68%. Skala skor penilaian 2, hasil penilaian cukup baik. Maka dari kinerja perspektif bisnis internal PT MIDI Utama Indonesia dari tahun 2022 sampai 2023 dikatakan cukup baik, yaitu dengan rata-rata sebesar 12,68%. Hal ini menunjukkan bahwa PT MIDI Utama Indonesia cukup efektif dan efisien dalam melakukan proses internal. PT MIDI Utama Indonesia harus mempertahankan atau meningkatkan proses internal saat ini karena memiliki nilai yang diinginkan oleh pelanggan sehingga akan memberikan pengembalian yang diharapkan oleh PT MIDI Utama Indonesia. Ya, jadi strategi yang dilakukan oleh Alfamidi pada tahun 2023 yang pertama ada strategi operasional, di mana memperkuat positioning perseroan sebagai perusahaan retail multiformat Alfamidi, Alfamidi Super, Midi Fresh, dan Lawson. Kemudian yang kedua, terus meningkatkan standar dan kualitas pelayanan kepada konsumen. Yang ketiga, mengoptimalkan layanan belanja online melalui aplikasi Midi Kering dan juga melalui channel lainnya. Kemudian ada strategi merchandising, menyediakan produk yang lebih lengkap untuk memaksimalkan area penjualan dan optimalisasi margin dengan harga yang kompetitif. Kemudian ada strategi marketing, melanjutkan strategi pemasaran yang lebih komprehensif. Yang terakhir ada strategi lainnya, itu yang pertama, terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan yang berkesinambungan. Kemudian yang kedua, menjaga konsistensi praktek Good Corporate Governance atau GCG dan terus memperkuat komitmen atas kinerja berkelanjutan pada seluruh lini perseroan, baik pada aspek ekonomi, lingkungan hidup maupun sosial. Jadi, rekomendasi strategi dari kelompok kami yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja pelayanan SDM dan pertumbuhan gerai Alfamidi. Yang kedua, melakukan promo-promo yang menarik. Dan yang ketiga, membuat tempat nongkrong di gerai Alfamidi yang penduduknya ramai. Yang keempat, menyamaratakan produk yang disediakan di setiap gerai di kota maupun di desa. Dan untuk yang kelima, melakukan diversifikasi dan pengembangan produk untuk dapat bersaing. Dan yang keenam, memperbarui dan meningkatkan teknologi untuk mengungguli para kompetitor. Dan yang terakhir, menyediakan kebutuhan pokok dan perlengkapan dengan varian yang lebih lengkap, tetapi dengan pendistribusian yang mudah didapatkan. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton.